Saya bukan pemilih pemula, tapi saya pemain pemula. Petahana itu adalah orang-orang lama. Orang-orang lama dengan cara-cara yang lama. Sedangkan di sini saya ada pemain baru. Jika orang-orang lama berhasil dengan cara-cara lama, apakah bisa berhasil dengan era yang baru, waktu yang baru, dan cara yang baru? Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 waktu. Saya pakai baju di sini, anti 100-100 klub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Banjarmasin, berjumpa lagi kita di podcast Radar Banjarmasin. Kali ini saya bersama Mas Akbari, seorang politisi muda, usianya baru 31 tahun. Kali ini kita membahas tentang perpolitikan di Kota Banjarmasin bersama Mas Akbari. Bagaimana kabarnya Mas Akbari? Alhamdulillah baik. Bagaimana persiapannya untuk mengikuti pemilihan legislatif di Kota Banjarmasin? Jadi terima kasih dulu kawan-kawan di Radar. Udah salah satu persiapan lah ini kan, salah satu kita upaya dalam mempromosikan diri ya. Jadi saya juga baru dikontak kayak gitu, ayo kita diskusi kayak gitu sama tim Radar. Jadi kesempatan yang memang ayo kita diskusi. Kebetulan podcast, kita juga cerita-cerita, jadi ya dalam kondisi yang sangat baik, dalam kondisi sangat siap, kita ayo diskusi kayak gitu. Jadi senang sekali ini, langsung diundang sama tim Radar langsung. Mas Akbari ini masuk dapil 1 ya? Iya. Di Banjarmasin Tengah. Di situ ada beberapa nama yang ibaratnya petahana kan. Nah, sebagai caleg muda, seperti apa strategi yang akan dijalankan Mas Akbari? Wah, luar biasa. Pertanyaannya banyak sebenarnya yang menanyakan seperti itu. Cuman di sini kalau masalah strategi lebih dalam itu akan berbicara masalah teknis di lapangan. Cuman di sini saya mengupas secara general, secara umum, ya sekarang petahana itu adalah orang-orang lama. Orang-orang lama dengan cara-cara yang lama. Sedangkan di sini saya ada pemain baru. Kebetulan ya ini dapil baru saya jajaki. Keputusan dari partai menempatkan saya untuk ambil langkah di sini. Kita bangun di dapil Banjarmasin Tengah. Mungkin strategi partai dan lain-lain keputusan, saya di sana dilibatkan untuk lebih terlibat lagi masuk ke dalam. Jadi saya turun ke masyarakat, saya lihat inilah isu-isu dapil ini Banjarmasin Tengah. Terus juga saya lihat pemain-pemain lama incumbent tadi, lihat gayanya kayak gini ya. Ternyata mereka pakai cara ini ya. Sedangkan zaman era itu selalu tumbuh, berubah. Jadi yang saya katakan, jika orang-orang lama berhasil dengan cara-cara lama, apakah bisa berhasil dengan era yang baru, waktu yang baru, dan cara yang baru? Jadi sedikit banyak saya pribadi itu lebih tertarik untuk bahasanya mengkaji lagi. Apa sih yang memang jadi isu terkini? Apa sih yang membuat orang itu akan memilih di zaman sekarang ya, di zaman era disrupsi yang semuanya apa-apa digital, semua apa-apa sosial media, semua apa-apa pemberitaan itu harusnya sudah berbeda dari garis mainstream lah dulu. Nah, terus sekarang dan dimudahkan oleh teknologi-teknologi baru seperti AI dan hal-hal lain lah, pokoknya yang membuat ini kesempatan saya untuk mengadaptasi cara baru, mengadaptasi hal yang baru untuk dipergunakan sama pemilih-pemilih baru, pemilih-pemilih yang eranya tidak jauh berbeda dengan saya. Jadi frekuensi masih sama, bahasa tubuh, gestur, dan lain-lain itu masih ya kurang lebih mirip ketimbang yang incumbent yang lama-lama tadi ya. Saya katakan bukan cuma saya harus belajar, mereka juga harus belajar menghadapi perubahan-perubahan cara elektoral yang
zaman now lah bahasanya, kayak gaya-gaya milenial kayak gitu. Eh, Melalui media mana yang digunakan untuk, apakah lewat internet atau medsos atau gimana? Oke. Untuk sekarang mungkin karena ada peraturan ya, tidak boleh kampanye dulu, tidak boleh yang itu kan kita ada diatur lah untuk waktu kampanye, waktu kita bersosialisasi untuk menarik suara, menarik simpati kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kami masih bergerilya mencari, ayo kita ungkapkan suara satu sama lain, kita kumpulkan anak-anak muda, entah itu dari, kalau media sosial pun kami masih belum, jadi kami memang secara konvensional meraih simpati. Jadi kita bercerita, kita duduk nongkrong sama-sama, ayo kayak gimana kita mau menentukan nasib kota ke depannya, kita mau kayak gimana sih, kita lebih aktif. Nah, dan beberapa hal seperti disinggung tadi, media itu akan alat yang nanti akan kita luncurkan. Kan kalau istilah-istilah dalam pemilu, ada yang jalur udara, ada yang di darat, akar rumput dan lain-lain, ya kita akan tetap pergunakan. Jadi tidak akan membatasi, kita pergunakan semuanya. Mungkin ada yang cara konvensional seperti ya pasang baliho, alat peraga kampanye, kayak gitu kan, hal-hal yang memang itu sudah menjadi kebiasaan lah. Nah, tapi sekarang kita kan akan memahami pola yang baru tadi, seperti yang pemilih milenial atau Gen Z tadi, itu mereka akan senang dengan cara-cara baru. Nah, tapi tidak mengindahkan pula cara-cara lama yang efektif. Seperti kita turun ke masyarakat, turun ke bawah lah, ke akar rumput, kita bercerita, kita dengarkan mereka keluhannya apa, seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan di 2024 ini, sosok-sosok pemimpin apa yang mereka tunggu kayak gitu. Apa yang mereka harapkan, mereka idamkan dari kota Banjarmasin ini gitu. Kalau target suaranya itu sekitar berapa yang diincar dari anak muda ini? Kalau di ini kita kan sebenarnya kalau misalnya masalah target itu mungkin strategi lebih general lah dari partai. Mungkin kita targetkan ini kursi segala macam porsinya kayak gitu, jumlahnya. Kalau dari sini kami cuma mengambil kesempatan. Mungkin ini bagian dari saya yang ambil peran karena kita punya sekitar 50% lebih pemilih milenial Gen Z ke bawah. Nah, itu yang memang kita edukasi. Mereka itu mungkin kali pertama ya untuk ikut dalam pesta demokrasi, kontestasi yang 5 tahunan ini, mengedukasi, ayo dong ke TPS gitu. Ngapain sih di TPS gitu? Pilih apa gitu. Coblos apa, sedangkan mereka masih sangat pemula. Pandangan politik masih buram, bukan masalah warna ya, masalah warna kuning, hijau, merah apa itu bukan. Maksudnya buram itu tidak ada, objek ini apa gitu. Habis itu ngapain gitu. Nah, jadi dari situ dimanfaatkanlah, bukan memanfaatkan, menggerakkan kaum milenial dan Gen Z tadi untuk sadar, melek politik. Ini apa sih sebenarnya? Apakah ini akan berpengaruh ke saya? Ya jelas kita akan bercerita, satu suara itu sangat berpengaruh, menentukan nasib kita semua kayak gitu. Nah, jadi di sana kita akan kerjanya tidak mudah. Jadi memang dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan konsistensi, komitmen juga menjaga suara mereka. Bagaimana caranya? Ini nasib kita semua. Ayo dong pilih, ayo dong ke TPS. Mereka punya pilihan masing-masing mungkin ketika mereka sudah tahu, demokrasi itu seperti ini. Politik itu menguntungkan untuk mereka. Ini adalah langkah perubahan atau langkah baru, langkah hal-hal yang memang bisa menjadi bisa menjadi titik tujuan masa depan. Ini nih, kalau mau berubah pemimpinnya harus kayak gini-gini, punya visi ini, punya program ini. Itu yang kami harapkan. Jadi kalau misalnya ini sekarang kami memanfaatkan jumlah lebih dari 50% itu untuk bergerak semuanya. Jadi kita gerakkan mereka untuk memilih, kita gerakkan mereka untuk menentukan pilihan, dan kita gerakkan mereka untuk menjawab sendiri. Ini calon-calon wakil dan pemimpin mereka yang akan menjawab isu-isu dan keresahan mereka yang selama ini terjadi. Terus ketika melakukan pendekatan itu,
Respon mereka seperti apa? Wah, menarik, luar biasa. Saking bebasnya era ini kan kita terdistrupsi oleh sosial media. Dan media-media seperti online, gitu, others itu semua mereka mendapat sumber informasi dan berita sangat mudah. Jadi itu lebih ke apa ya? Lebih ke dinamika yang mereka berpikir. Wah, di satu sisi kadang dicengkoki dengan hal-hal yang ya mungkin ada manuver-manuver politik. Wah kayak gini ternyata politik ini, wah ternyata senggol-senggolan, wah ini itu. Mereka berpendapat seperti, ada juga yang mencerahkan wah ternyata politik itu mengakomodir kepentingan yang memang berbau positif kayak gitu. Tapi mereka tertarik nggak diajak ngomong politik gitu? Jadi dari disrupsi yang mereka pikirkan itu, jadi menarik kesimpulan. Ada yang apatis, wah saya benci gitu, politik. Ada juga tertarik bertanya, ngapain sih gitu? Apa sih pengaruhnya? Apa sih tugas dewan? Apa sih fungsi DPR? Apa sih itu? Jadi ada yang penasaran dan ada juga yang memang serta-merta oke, ikut, yang penting yang muda, yang penting ngerti, yang penting bahasanya sama. Jadi begitu itu dulu ketertarikan mereka dari di tengah disrupsi tadi ya, sosial media dan pemberitaan, mereka tuh punya frekuensi sendiri. Jadi dipengaruhi dari ya cengkokan tiap hari ya, sosial media dan lain-lain. Jadi dari situ interest mereka terpecah-pecah. Ada yang memang pro, ada yang kontra, ada yang tertarik, ada yang menolak, dan ada juga yang berpikir, wah ini momentum yang harus dimanfaatkan. Tapi ya itu tidak mudah menjadikan satu gerakan. Jadi kita kompakkan dulu, kita kelompok-kelompokkan mereka. Oh ini yang tertarik, ini harus diedukasi, ini ada juga yang harus dibimbing, dicerahkan. Wah ini loh, kenapa sih harus kita terlibat gitu? Dan kenapa anak muda itu berpengaruhnya itu sangat besar. Dan itu yang memang jadi tugas kita semua ya. Tidak cuman yang wah caleg-caleg muda aja ngedidik, enggak. Jadi yang senior, yang udah incumbent itu semua harus karena itu porsinya sangat besar sekali. Dan mereka juga gerakannya itu masif kayak gitu. Ya kita tahu sendiri kalau misalnya konten-konten sosial media yang viral-viral itu ya asalnya dari anak-anak muda kayak gitu. Mereka bikin ini, bikin itu, meledak, wah seru ternyata. Dan itu ya. Jadi kalau misal memang kita mau mengkampanyekan hal-hal yang wah politik ini baik, politik ini bagus, ini yaitu peran serta semuanya. Supaya mengarahkan pandangan, wah ini momentum yang sangat baik untuk kita berdemokrasi, untuk kita menentukan pilihan, untuk kita menentukan arah jalan dan tujuan serta cita-cita kita kayak gitu semua. Mas Akbari ini dari PDI Perjuangan. Mulai jadi kader itu mulai kapan? Menarik ya kalau saya cerita sejarah kita. Saya ini sebenarnya backgroundnya seorang pengusaha, saya profesional, bekerja sendiri, independen, bebas semau sendiri lah. Karena kan tidak ada hal yang mengatur, tidak ada hal yang diperjuangkan, tidak ada hal-hal yang memang menjadi tujuan bersama lah. Karena saya sendiri mainnya. Jadi begitu itu ada panggilan lah. Panggilan itu kan ya kebetulan saya hidup di lingkungan politik. Keluarga saya ada orang politik. Saya 2018 dulu baru pertama kali bergabung itu masih blunder, masih tidak pandangan ya. Seperti 2018 itu saya anak muda sekali kayak gitu. Ngapain sih ini kayak gitu? Apa sih yang dikerjain kayak gitu? Masih blunder sama sekali, wah gak ngerti lah kayak gitu. Jadi masuk saya terbiasa bebas, saya terbiasa mementingkan diri sendiri. Masuk saya coba pahami. Jadi 2018 saya bergabung. Kebetulan ada trial error lah di 2019 saya ikutkan kontestasi. Waduh bingung, ini apa ini? Ini kampanye apa nih? Ini pemilu apa nih? Saya bukan pemilih pemula, tapi saya pemain pemula. Jadi dari situ, wah belajar. Ya udah, karena ini merasa panggilan, ada orang yang harus kita perjuangkan juga nasibnya sama-sama. Tidak cuma saya pribadi, gitu. Kebebasan saya pribadi, anak muda yang bebas, yang idealis, yang semua pengen diraup. Sekarang kita pikir, wah ada ideologi yang memang harus kita pegang teguh. Ada cita-cita bersama, cita-cita pendiri bangsa kita yang memang, wah ada keberpihakan kepada rakyat-rakyat kecil. Wah, jadi saya belajar di sana. Prosesnya tidak sebentar, jadi prosesnya panjang sekali. Saya memahami ideologinya apa, saya memahami proses berpolitik seperti apa, saya memahami kegiatan-kegiatan yang lebih mengutamakan orang banyak.
apalagi rakyat-rakyat kecil. Di sana dia berproses tadi semakin sih semakin belajar. Ya seperti anak kecil yang baru belajar, dewasa sudah dia mengerti, paham, dan itu menjadi panggilan saya saat ini. Jadi sudah tidak ada ego pribadi ya, buat apa sih politik, ya buat apa sih jadi dewan, buat apa sih ini. Sekarang mah kita harus perjuangkan. Kita harus sama-sama, kita harus bergerak sama-sama untuk menyongsong kehidupan lebih baik sama-sama. Bukan saya pribadi kalau misalnya di swasta ya, ya udah kepentingannya ini, keuntungan, ada kerugian, ada yang pencapaian, kesuksesan sendiri-sendiri. Tapi sekarang kita mencari manfaat yang lebih banyak, kita pikirkan masyarakat lebih banyak lagi. Khususnya yang saya wakili ini adalah kaum muda. Kaum muda Kota Banjarmasin yang itu tadi, mereka masih blunder sama politik. Ngapain sih? Masih nggak tahu pilihannya, masih nggak tahu arah dan tujuan setelah ini. Jadi saya bimbing, saya cerahkan ke arah yang memang saya rasakan dulunya saya seperti itu juga. Dulunya saya nggak punya pandangan, saya nggak punya arah. Jadi ya udah, ayo kita sama-sama. Jadi saya didik secara politik, didik secara apa ya? Kita bayangkan proyeksi mereka itu seperti apa sih ke depannya. Bagaimana cara mencapainya? Ayo kita capai sama-sama. Itu yang menjadi ya apa ya? Jadi bahan jualan saya untuk anak muda kayak gitu. Karena ya saya anak muda. Kalau kalau misal senior yang turun ke anak muda, ya mungkin gayanya udah beda kayak gitu. Jadi cara berbicara juga berbeda. Nah ini keuntungan saya. Jadi kalau misal saya datang, ya udah saya jelaskan dengan bahasa mereka, dengan gaya mereka. Ayo kita jalan sama-sama. Gitu. Jadi berpolitik itu proses saya panjang. Dari 2018 saya masuk itu belajar, memahami ideologi. Tidak serta-merta instan ya. Tidak serta-merta yang wah gampang lah politik, dia punya relasi, dia punya orang dalam, dia punya enggak. Jadi saya memang murni berproses, murni memahami. Saya turun ke masyarakat, saya ikut kepentingan yang memang menguntungkan untuk rakyat banyak. Gitu. Jadi partai-partai juga mengedukasi terus, wah kayak gini loh caranya, wah begini loh caranya kita meraih kemenangan rakyat banyak. Itu jadi yang menjadi bekal saya untuk menjalani kehidupan dan karir di politik. Tadi katanya Mas Akbar ini dari keluarga politik. Itu sejauh mana misalnya katanya mertuanya ya, mertuanya adalah Bapak Rosehan NB dan ibu mertuanya juga Ibu Aida Muslimah juga anggota DPR RI. Nah ini sejauh mana ini pengaruh mereka terhadap Mas Akbar ini? Oke. Jadi sangat menarik ya. Kita sering berbincang masalah politik dengan mertua saya. Kebetulan kan background mertua juga kan pemain lama, senior, hebat lah kayaknya. Sepak terjang beliau sudah tidak diragukan lah masalah politik dan keberpihakan beliau kepada masyarakat banyak kayak gitu. Jadi belajar banyak dengan senior. Wah, saya dididik, digembleng. Wah, ini orang masyarakat banyak yang memang bergantung nasibnya pada pemimpin-pemimpin mereka gitu. Di insight dikasih terus. Kalau misal orang kita di sekolah tidak ada diajarin ini berpolitik kayak gini caranya, politik dasar kayak gini nggak ada. Kecuali mungkin ya ada tahapan-tahapan pendidikan lanjutan. Tapi itu keuntungan saya. Saya belajar dari beliau, berdiskusi, ikut turun langsung, diajak. Jadi beliau senior saya di lingkungan terdekat saya itu mengedukasi secara langsung. Jadi ya, wah begini ternyata berpolitik. Wah kepentingan orang banyak ini ada tugasnya gitu. Dan ini adalah panggilan. Jadi saya di sana belajar banyak ya bertahun-tahun tadi prosesnya. Begitu ikut proses, oh ternyata anggota dewan ini kerjanya kayak gini, oh ternyata pengaruhnya anggota dewan ini kayak gini, oh harus mengutamakan hal-hal yang menyangkut masyarakat banyak. Itu saya belajar, oh ternyata kayak gini. Dan tidak sedikit juga dibuka hal-hal yang kurang merepresentasikan untuk kegiatan dewan misalnya. Atau wah itu jangan ditiru yang misal korupsi itu bukan kayak gitu. Itu bukan tujuan dari berpolitik kita gitu. Jadi itu diedukasi secara ini dan jadi keuntungan saya adalah dalam proses pembelajaran ini saya ambil ilmu dasar tadi ya dari mertua saya, dari keluarga itu. Wah, ini ilmu dasar berpolitik. Ini yang saya pegang. Gitu. Ini yang ternyata tujuan
mereka selama ini berpolitik, dan itu saya kembangkan sesuai dengan era zaman, cara dan dinamisnya era sekarang kan. Mungkin beliau pemain lama senior yang memang wah caranya kayak begini. Kita lakukan pemilihan lah, proses pemilihan kayak gini. Masyarakat harus kita bantu, masyarakat harus memang mengerti kenapa sih memilih kayak gitu, kenapa memilih kami, memilih itu. Sudah dipahami lah. Dan saya kembangkan, apakah anak-anak muda suka dengan cara seperti itu kayak gitu. Ternyata memang ada yang responnya macam-macam, anak-anak muda. Wah, kami kurang senang, saya ada yang baru-baru ya, kami kurang senang caleg-caleg ini mengotori lingkungan kami sama foto-foto yang bersaing tempel sana tempel sini. Saya tanya, oh ya. Terus saya ambil lagi, nggak ada muncul di sosial media misalnya. Wah ternyata kalaupun muncul sosial media, pencitraannya terlalu hard selling lah, terlalu jualan, wah pokoknya gaya-gaya itu. Oh ternyata generasi yang dulu kayak gitu kan, dengan cara-cara berhasil itu, dengan cara-cara kita tambahkan yang memang generasi sekarang ini, pemilih-pemilih baru ini lebih condong menarik perhatiannya gitu. Jadi itu yang menjadi ini ya ilmu dasar yang saya ambil, diajarin. Tapi jujur terus terang ini bukan paksaan ya, kita tidak ada menganut yang politik gnostik, wah kamu harus jadi, ini murid dipanggil. Ya. Jadi saya dicerahkan, inilah pandangan, gini loh. Dan saya merasa terpanggil, seperti wah ini salah satu kader kami ya, menyebutkan kader terbaik kami Pak Ganjar Pranowo, politik itu bukan karir, politik itu panggilan. Jadi begitu sudah dipanggil, tinggal kita terima atau tidak. Jadi kalau misalnya kita terima, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perjuangkan, dan apa yang menjadi tujuan itu harus memang dilakukan. Bukan seperti karir yang meniti karir yang harus berjenjang, harus jadi ini, dan harus kalau untuk jadi ini harus jadi anaknya ini dulu, harus dinasti ini, dan orang-orang tidak. Kita negara demokrasi. Kita negara yang memang rakyatnya haus akan kesejahteraan yang dikelola dengan baik oleh orang-orang yang punya kepentingan dan keberpihakan kepada rakyat banyak. Kayak gitu. Mas Akbar ini juga sebagai bendahara di Partai. Iya. Nah, itu seperti apa situasi di dalam partai itu sendiri? Iya. Jadi untuk partai itu adalah alatnya. Kalau misalnya orang-orang kan analoginya mau perahu. Dan kebetulan saya ini punya perahu, naik perahu itu punya posisi yang lebih tinggi untuk melihat. Lebih tinggi untuk melihat kan seperti perahu kayak gitu. Mungkin ada yang nahkoda kayak gitu kan ya, partai. Saya kebetulan di kepengurusan kota, DPC kayak gitu kota. Saya berdiri di sana melihat lebih luas proyeksinya. Oh, tujuan kita ke sana, tujuan kita ke sini. Saya ikut menentukan arah kayak gitu. Oh di sini strategi ini. Itu jadi keuntungan untuk saya. Saya juga ikut menyusun kayak gitu. Wah, kita ayo kita ke sini. Jadi di sana itu salah satu keuntungan. Keuntungannya apa? Karena terlibat. Saya diikut sertakan kepada rapat-rapat kerja tingkat nasional. Saya dilibatkan dalam koordinasi partai. Di sana saya melihat, kinerja partai ini memang harus kompak, gotong royong harus diutamakan secara sistematis, secara masif, secara terstruktur. Wah ya, jadi memang di struktur ini memberikan keuntungan sangat besar. Bukan untuk saya pribadi, bukan hanya untuk saya pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat banyak. Di situ saya bisa melihat, ini target dari strategi ini adalah masyarakat kecil. Ini targetnya adalah untuk anak muda. Itu kami bisa menyusun lebih arah itu lebih terlihat. Jadi karena memang di pengurus partai ya kita punya rancangan-rancangan, kita punya plan-plan, kita punya strategi yang memang istilahnya diatur oleh pengurus kayak gitu. Jadi secara apapun itu di dalamnya strategi rahasia kayak gimana, cuman itu memang untuk menguntungkan rakyat banyak, bukan untuk menguntungkan elit. Soalnya percuma, nggak bisa jadi elit juga kalau misalnya yang di bawah itu tidak memilih. Kayak gitu. Jadi elit-elit itu adalah buah hasil keberhasilan rakyat besar dan yang memperjuangkan. Dia naik ke pengurus, dia naik ke elit itu memang perjuangan dari bawah, bukan dari instan. Wah, tiba-tiba jadi ketua, tiba-tiba jadi pengurus, tiba-tiba jadi bukan. Ini adalah proses. Jadi begitu dapat kesempatan,
maksimalkan, manfaatkan dengan lebih kuat, lebih besar lagi kekuatannya. Yang jadi harapan pengurus tadi lebih maksimal kerjanya ketimbang kader-kader yang memang belum punya kesempatan untuk duduk di kepengurusan begitu. Mas Akbar ini kuliahnya di Malaysia ya. Kuala Lumpur kebetulan. Jurusan apa yang diambil? Saya dulu jurusannya IT. Jauh. IT. Dari IT menjadi pengusaha. Betul. Terus usahanya gimana ketika Berpolitik ya. dalam berpolitik? Iya. Jadi saya berkarir itu sejak tahun 2014. Mau dikerjain. Namanya anak muda. Ya. Kebetulan salah satu usaha saya tuh ada industri kreatif, production house. Saya aktif juga di dunia industri produksi. Ya, seperti podcast ini saya juga produksi juga. Saya juga memproduksi musik video, short movie dan lain-lain lah. Itu kan anak muda, mau di bisnis anak muda. Saya juga punya bisnis F&B. Wah, anak nongkrong itu kan suka anak-anak nongkrong. Wah, saya juga kerjakan gitu. Jadi untuk gairah mudanya udah saya dapatkan kayak gitu dan sudah saya kerjakan. Dan begitu ada panggilan berpolitik ini, kayaknya wah, saya harus memberikan impact yang lebih besar. Ini panggilan loh. Jangan main-main kayak gitu. Jangan mengecewakan. Karena memang proses politik ini, apalagi yang diperbutkan legislasi. Legislasi ini politik itu gratis. Ke KPI itu nggak bayar. Seandainya kita bisa bayar ke negara, Pak, saya bayar sekian, saya jadi anggota dewan. Selesai. Tidak ada proses pemilu, tidak ada proses kampanye, tidak ada proses yang turun ke masyarakat, itu selesai. Bayar ke negara, saya jadi anggota dewan. Tapi tidak. Jadi murni proses ini adalah proses dari bawah. Jadi bisnis saya, usaha-usaha saya, background saya itu, saya konsentrasi, saya fokus, saya cuti dulu. Yang udah saya kerjakan, dihandle dulu sama profesional, sama rekan-rekan saya di lapangan, saya murni sekarang meriset ulang kehidupan. Jadi saya udah izin sama keluarga, sama istri saya, wah, saya kayaknya sekarang fokus. Saya mau cuti dulu ya. Kalau proses tahapan pemilu ya kampanye itu dari November sampai Februari lah. Saya dalam waktu itu cuti dulu untuk berbisnis. Saya cuti dulu untuk berusaha. Saya nggak ambil proyek-proyek lah. Dari situ saya fokus. Bilang ke istri, bilang ke keluarga, saya mau mewakafkan diri, waktu dan pikiran tenaga saya. Soalnya kalau misal saya di usaha, kebetulan pimpinan ya bosnya kayak gitu. Wah, pemilik, founder suka-suka dia. Tapi kalau sekarang kita memang harus turun ke masyarakat yang artinya kita harus terlibat langsung. Jadi tidak bisa perintah, tidak bisa soal sini seenaknya enggak. Jadi memang masyarakat butuh kehadiran si calon orang yang akan mereka pilih yang memperjuangkan hak-hak mereka, mimpi-mimpi mereka, cita-cita mereka. Ya saya harus merubah tadi. Jadi background-nya IT, pengusaha kreatif. Mungkin seorang konten kreator, seorang public figure yang memang dikenal di dunia industri itu ya, saya lepas dulu. Saya break dulu, saya mewakafkan diri, saya turun ke masyarakat, saya terjun sebagai orang yang baru, bukan orang yang wah ini paham IT, wah ini dia udah punya kenalan elit, dia punya klien-klien bagus, enggak. Saya murni ini loh saya, pribadi yang mewakilkan masyarakat banyak. Teman-teman sefrekuensi ya, milenial Gen Z dan bapak-bapak ibu-ibu yang memang keresahannya belum terjawab sampai saat ini. Jadi dan keuntungannya adalah saya seorang profesional. Saya menjalankan bisnis, saya menjalankan usaha. Dan juga saya dimentori oleh senior-senior yang memang sudah teruji, terbukti kerjanya. Itu yang keuntungan saya. Makanya saya tidak pernah menjual awalnya. Tapi ternyata ini keuntungan saya, ini value saya. Saya seorang profesional, saya terbiasa bekerja secara profesional, saya terbiasa bekerja dengan penuh passion, semangat. Wah itu saya aplikasikan. Dan mentor saya yang di politik ini non-stop. Kalau misalnya ada cerita politik, cerita terus kayak gini caranya masyarakat harus diperjuangkan masyarakat. Dan terbukti kayak gitu. Kita bisa lihat aja kalau misalnya di masyarakat nama beliau harum, nama beliau bagus. Karena memang tidak ada hal yang mencacati kayak gitu. Dan memang beliau bekerja dengan penuh tanggung jawab, ikhlas,
Dan itu jadi modal saya. Saya belajar dengan mentor yang terbaik di keluarga saya. Saya juga punya background profesional yang siap untuk bekerja untuk orang yang lebih banyak lagi. Baik, pertanyaan terakhir. Dengan latar belakang IT, pengusaha, kira-kira mau masuk komisi apa? Wah. Di Dewan nanti? Waduh, yang penting terpilih dulu. Percuma kita berawal-awal mau ini. Tapi yang jelas, saya ini orang apa adanya, bukan orang yang ada apanya. Saya orang apa adanya. Saya perlihatkan, ini loh kemampuan saya, ini loh menjadi nilai lebih saya, ini kekuatan saya. Dan begitu dipakai, saya siap. Bukan menjadi orang yang di framing, wah dibentuk, wah kamu harus jadi seperti ini. Tidak, saya apa adanya. Saya apa adanya itu saya yang punya, saya maksimalkan. Seperti tadi, saya punya background ini, saya maksimalkan, saya kerjakan. Saya pengusaha, saya punya lingkaran ini, saya belajar berbicara seperti ini aja, tidak ada diajarin di sekolah. Lingkungan yang mengajar, lingkungan sosial saya berdiri di depan orang banyak, saya berhadapan dengan klien, partner, mitra, dan lain-lain. Saya belajar seperti ini. Jadi proses saya itu pembelajaran yang sangat panjang. Jadi begitu disuruh, wah komisi berapa yang cocok? Yang pertama memang kita serahkan. Saya ditempatkan di mana itu sesuai dengan kebutuhan. Dan entah itu keputusan partai, praksi, dan lain-lain, masyarakat juga ikut. Wah, kami maunya beliau ini misal fokus terhadap area-area yang misal memang saya kuasai. Jadi wah, ini sayang gitu. Bibitnya masa seperti IT, seperti pengusaha ditempatkan ke administrasi pemerintahan, kayaknya kurang menguasai ya. Itu karena kan Banjarmasin terkenal dengan menuju smart city. Betul. Nah, jadi kalau misal itu saya siap kayak gitu. Saya siap semuanya, saya kerahkan resource saya, modal awal saya yang saya pelajari, saya apa dan hal-hal yang memang menjadi kekuatan saya masuk. Jadi ini terpilih dulu, saya wakilkan dengan nilai yang saya jual, dan di sini saya juga bukan ini jual kekuatan aja nih, jual kemampuan aja, dia punya resource, dia punya sumber daya, dia punya orang dalam, dia punya enggak. Saya punya pemikiran, saya punya konsep yang memang saya siap jalankan. Salah satunya kita anak-anak muda ini kan lebih fun, lebih senang kayak gitu. Agak-agak nyeleneh cara-cara mereka kayak gitu. Saya dari awal saya kumpulkan relawan-relawan yang muda-muda yang memang peduli nasibnya mereka sendiri, cita-cita dan tujuan. Wah, gimana bang ini nih? Oke, kita kampanyekan lebih fun. Seperti sekarang kan nggak boleh pakai atribut, nggak boleh pakai APK ya, alat peraga kampanye yang memang mewakili partai, merepresentasikan caleg, personal. Kita bikin kayak gimana bang? Oh iya, sekarang lagi ngetren nih, era-eranya zaman pinjem dulu 100 ya. Hal-hal kayak gitu. Dan saya aplikasikan, wah ini lagi ngetren nih, kita ambil trennya. Gimana bang ya? Pertama, konsepnya kan ya, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 itu agak nyeleneh sih. Padahal kita ngutang 100 itu merusak silaturahmi kayak gitu kan. Jadi udah kita ambil. Saya pakai baju di sini anti 100 klub. Salah satunya adalah menolak hal-hal yang kayak gitu kan. Berkaitan dengan tren, naik tren itu saya ambil. Terus ini juga kita kampanyekan, maknanya lebih dalam loh kayak gitu, kawan-kawan gitu. Kenapa bang? Rata-rata yang bermain kurang bagus itu bisa melakukan ya tadi money politik 100.000, yuk 100.000 pilih saya, ini duit untuk kamu 100.000 pilih saya. Kita tolak sebenarnya. Silakan kalau bisa mau ambil duitnya ya rezeki ya, teman. Kita punya hati, kita punya pandangan, kita punya pendirian yang teguh. Kita harus kemana? Ya kita tolak money politiknya. Ya 100.000 nggak boleh, 200 boleh mungkin. Jadi saya kampanyekan untuk kota muda anti 100 klub itu, ada yang pakai topi, ada yang pakai baju seperti saya kayak gitu ya. Kita lawan kebiasaan itu. Jadi jangan sampai mental kita mental 100 ribuan, 100-an kayak gitu. Jangan sampai mentalnya pinjam duit dulu 100, dan juga nanti pas di area kontestasi ya ada oknum-oknum yang bermain kurang bagus. Wah, kasih duit 100 untuk anak-anak muda ya, pilih saya, tolak. Jadi kalau udah ada yang bilang, nggak bisa bang, saya anti 100 klub misalnya. Nggak bisa pak, saya nggak terima misalnya. 200 boleh pak. Ya nggak bercanda kayak gitu. Demikian wawancara kita bersama Mas Akbari. Ikuti terus podcast Radar Banjarmasin. Paling paham soal Banua.
Saya Edi Hardianto, Pemret Radar Banjarmasin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.